Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perikatan dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, A. Pengertian hukum perikatan Islam. Perikatan dalam bahasa Arab terdapat dua istilah. Pertama, kata aqada artinya menyimpulkan. Dalam Kamus Al-Munawwir Bahasa Arab Indonesia, akad adalah mengikat, dapat juga disebut ukut, artinya perjanjian yang tercatat atau kontrak. Kedua, ahdu, yaitu berjanji. Dari segi bahasa, akad adalah ikatan, mengikat. Ikatan artinya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali. Fatur Rahman Jamil menyamakan kata al-aqdu dengan istilah verbentanis dalam KUH Perdata, sedangkan istilah al-ahdu disamakan dengan perjanjian atau overeenkomst, yaitu perjanjian dari seorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Menurut para ahli hukum Islam, fuqaha, akad adalah perjanjian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Jadi, hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi. Selanjutnya, dasar hukum perikatan Islam. Yang pertama dari Al-Quran, salah satunya dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad atau perjanjian dan perikatan di antara kamu. Yang selanjutnya, hadis dari Rifa'ah bin Rafi bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya, apakah pencaharian yang paling baik? Jawabannya, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, ijma ulama dalam hukum akad. Terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab. Salah satunya mazhab Hambali bahwa akad bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang dilarang agama. Sedangkan mazhab Hanafi bahwa akad merupakan hal yang dilarang kecuali apabila ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain atau ikhtisar. Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi'i juga membolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, macam-macam perikatan dalam Islam. Yang pertama, perikatan hutang, yaitu perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki dhimah atau tanggungan terhadap orang lain berupa uang atau barang. Yang kedua, perikatan benda, yaitu perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah milikan, baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Misalnya adalah akad jual beli tanah atau sewa motor. Yang ketiga, perikatan kerja, yaitu perikatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, perikatan jaminan, yaitu suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya, pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Sumber dari perikatan ini adalah akad kafalah. Selanjutnya, pembahasan terkait dengan pertanyaan, yaitu bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak. Dalam hal ini, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua belah pihak. Namun, yang pertama, jawabannya, perjanjian hakikatnya
adalah perbuatan satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain. Pasal 1313 KUH Perdata. Karenanya, istilah perjanjian sepihak bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri. Pasal 1315 KUH Perdata. Namun, KUHP Perdata membuat pengecualian. Satu pihak bisa saja mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kepada pihak kedua bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu. Pasal 1316 KUH Perdata. Pakar hukum melihat pengecualian ini bersifat limitatif dan hanya dapat digunakan untuk keperluan penanggung atau penjamin saja. Karenanya, perjanjian sepihak tidak memiliki kekuatan hukum maupun dasar hukum. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan antara pihak. Pasal 1320 KUH Perdata. Tentunya tanpa adanya kesepakatan, perjanjian menjadi tidak sah. Namun perjanjian tidak harus dituangkan secara tertulis. Lisan pun dapat sah serta mengikat. Namun pembuktian perjanjian lisan lebih sulit dibandingkan tertulis. Karenanya, walaupun perjanjian tertulis yang Anda maksud tidak sah, namun sebetulnya ada kesepakatan lisan, maka tetap dapat dianggap telah terjadi perjanjian di antara para pihak. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.